Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Pak Martin yang akan mengajarkan tentang unsur-unsur radioaktif pada pagi hari ini. Unsur radioaktif merupakan unsur yang intinya tidak stabil, sehingga mudah berubah menjadi inti atom unsur lain dengan memancarkan sinar atau partikel radiasi untuk mencapai kestabilannya. Sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif itu bisa berupa sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Sinar alfa mengandung partikel alfa, sinar beta mengandung partikel beta, dan sinar gamma mengandung partikel gamma. Partikel yang dipancarkan unsur radioaktif adalah neutron, proton, positron, deuteron, dan tritron, di mana simbol masing-masing dari unsur-unsur tersebut, unsur radioaktif tersebut sudah saya tampilkan dalam tabel berikut. Ini tabel unsur-unsurnya. Ya kan? Mulai dari alfa. Kalau alfa itu kalau di atas berarti di nomor massa, di bawah adalah nomor atomnya atau muatannya di sini ya. Alfa itu serupa dengan helium 42, di mana muatannya adalah positif 4 dan massanya adalah 4. Nah, untuk sinar beta itu sama seperti elektron, itu adalah 0 minus 1. Mana muatan minus 1 dan dia massanya 0. Gamma itu adalah berikut, ya kan? Dia muatannya 0 dan massanya juga 0. Neutron itu bermassa 1, ya kan? Muatannya netral, 0. Proton itu bermassa 1 dan bermuatan positif 1. Positron itu merupakan adalah elektron yang bermuatan positif, gitu. Deuteron itu sendiri dari kata deu artinya dia memiliki massa 2, dan tritron dari kata tri berarti dia bermassa 3. Sifat-sifat sinar radioaktif. Yang pertama, di mana daya tembusnya, ya kan? Daya tembusnya bahwa sinar gamma dengan daya tembus tertinggi. Nah, sinar gamma itu bisa melewati kertas aluminium, sedangkan dia baru bisa ditambat oleh plat logam. Sedangkan sinar beta itu boleh menembus kertas, namun dia terhambat oleh yang namanya plat aluminium atau aluminium foil. Sedangkan sinar alfa itu tidak bisa menembus apapun, bahkan kertas sekalipun. Nah, gitu dia. Untuk tingkat ionisasi, karena sinar alfa yang bermuatan sangat besar, yaitu positif, maka alfa potensial ionisasinya lebih besar daripada beta. Kenapa? Beta itu sendiri bermuatan negatif, tadi ya, serupa dengan elektron, daripada gamma yang bermuatan netral. Nah, jadi kemampuan merusak yang paling tinggi adalah sinar alfa. Arah sinar pada medan magnet, karena alfa itu bermuatan positif, maka dia akan dibelokkan ke negatif. Sinar beta sendiri karena bermuatan negatif, maka dibelokkan ke muatan positif. Nah, sinar gamma tidak akan terpengaruh oleh muatan magnet. Kenapa dia tidak bermuatan? Berikut ilustrasinya sudah saya buat gambarnya di sebelah sini ya. Ini sinar alfa dibelokkan ke arah muatan negatif, beta dibelokkan ke arah positif, sedangkan gamma tidak dipengaruhi oleh muatan medan magnet. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kimia unsur itu berarti dia istilahnya memiliki inti yang tidak stabil. Bagaimana perhitungan inti yang tidak stabil sendiri? Nah, kestabilan inti itu ditentukan oleh si intinya sendiri. Dimana kalau dibilang namanya atom, berarti dia memiliki yang namanya proton dan neutron pada intinya. Jadi kita bandingkan jumlah neutron dan protonnya, ya kan? Neutron banding proton, inti stabil itu sekitar istilahnya bilangannya 1 gitu. 1 sampai 1,5 itulah pita kestabilan. Jadi kalau kita bandingkan neutron dan proton ya 1 banding dari 1 sampai 1,5 berarti dia itu masih cenderung bersifat stabil. Contohnya misalkan unsur C ya, pada SPU itu kan C bermassa 12 dan nomor atomnya 6. Jadi kalau kita bandingkan neutronnya, kalau neutron kan berarti adalah selisih dari nomor massa dan nomor atom. Berarti 12 kurang 6 adalah 6 ya neutronnya. 6 dibagi 6
6 proton ya kan, berarti 6 bagi 6 sama dengan 1, berarti C612 itu intinya stabil. Coba untuk oksigen sendiri itu masih stabil ya, 16 dengan 8, berarti 16 dikurang 8 kan berarti neutronnya ada sebanyak 8, berarti 8 dengan 8 juga 1, masih stabil. Nah begitu dia, jadi istilahnya di luar bintang kestabilan artinya dia di bawah 1 ataupun di atas 1,5, berarti dia sudah cenderung tidak stabil atau bersifat radioaktif. Kalau radioaktif berarti dia cenderung istilahnya memancarkan radiasi. Nah, itulah disebut namanya unsur-unsur radioaktif yang memancarkan radiasi sendiri. Gitu. Inti di atas pita kestabilan mempunyai neutron dan proton lebih besar dari normal atau kelebihan neutron. Berarti kecenderungannya nanti pasti karena neutronnya berlebih, berarti dia neutronnya dilepaskannya nanti ya. Dan untuk pita kestabilan ke bawah itu kenapa? Karena protonnya yang lebih besar. Berarti nanti dia cenderung akan melepaskan protonnya. Nah, bagaimana untuk mencapai kestabilannya? Maka inti di atas pita kestabilan memancarkan neutron kan? Nah, atau memancarkan partikel beta secara tidak langsung, atau notasinya bisa disebut sebagai berikut. Contohnya misalkan di sini adalah isotop C14, ya kan? Ada isotop C14, maka dia akan melepaskan satu elektron, dia menjadi neutron 14. Nah, lebih stabil pastinya, gitu kan? Contohnya misalkan isotop iodin 137, ya kan? Berubah menjadi iodin 136. Nah, dengan memancarkan satu neutron, gitu. Nah, untuk inti di bawah pita kestabilan akan mengubah protonnya menjadi neutron dengan cara memancarkan positron. Apa tadi positron? Merupakan elektron bermuatan positif. Sebenarnya itu bukan elektron, itu sebenarnya kan inti. Berarti inti itu kan adalah proton. Proton yang keluar dari inti itu akan istilahnya berubah menjadi namanya positron. Contoh reaksinya ada di sebelah bawah ini ya. Bahwa karbon 11, isotop karbon 11 itu berubah menjadi boron 11 dengan cara melepaskan satu positron. Nah, atau dia menangkap elektron, gitu dia kan. Beryllium 7 menangkap satu elektron menjadi lithium 7 yang lebih stabil. Jadi istilahnya semua unsur selalu berusaha mencapai yang namanya kestabilannya. Baiklah, kita akan mempelajari tentang kegunaan radioisotop. Radioisotop itu sangat banyak gunanya. Contohnya di Indonesia, tugas untuk melaksanakan mengatur dan mengawasi penelitian tentang penggunaan unsur radioaktif itu disebut namanya Badan Tenaga Atom Nasional. Pemanfaatan unsur-unsur yang bersifat radioaktif dalam kehidupan adalah dalam bentuk isotop unsur tersebut, sehingga dikenal juga dengan nama radioisotop. Pemanfaatan radioaktif ini biasanya dengan cara iradiasi. Iradiasi merupakan penggunaan bahan benda bagian tubuh dengan sinar radioaktif. Nah, kegunaan dalam bidang kimia. Yang pertama dalam mekanisme reaksi pastinya. Mungkin pernah dengar dengan teknik perunut itu ya, yang ada di kimia itu menggunakan untuk penyelidikan mekanisme reaksi. Jadi kita bisa mengetahui mekanisme reaksi dengan unsur radioaktif. Nah, perunut merupakan suatu isotop yang ditambahkan dalam unsur atau reaksi dalam proses kimia yang dapat ditelusuri sepanjang proses dengan metode deteksi yang tepat. Nah, yang kedua adalah analisis kimia. Pada analisis ini, jumlah kandungan suatu zat diukur dalam sejumlah zat yang dengan cara menembakkan neutron pada inti atom yang stabil menjadi inti atom yang bersifat radioaktif. Cara analisis ini banyak sekali digunakan antara lain untuk pertama, penentuan kandungan logam berat dalam campuran, penentuan unsur beracun dalam tubuh manusia. Nah, racun bisa dideteksikan. Penentuan unsur mikro yang terdapat dalam tubuhan, dan penentuan tingkat kandungan unsur dalam tanah. Nah, sungguh sangat berguna ya unsur radioaktif ini. Nah, yang ketiga, radiasi untuk pengawatan makanan. Sinar gamma, sinar X, ataupun elektron itu cepat dapat digunakan dalam proses pengolahan makanan karena mempunyai daya tembus yang besar dan tidak menimbulkan perubahan temperatur yang berarti pada bahan yang akan diradiasi. Dalam bidang hidrologi, yang pertama kita bisa mengukur debit air sungai. Dasar metode pengukuran debit air adalah dengan pengenceran perunut radioisotop
dalam jumlah yang tidak membahayakan dilepaskan di bagian hulu sungai. Kemudian diukur konsentrasinya di bagian hilir. Sehingga kita bisa tahu berapa debit air sungai. Yang kedua, menentukan kebocoran suatu bendungan atau dam, ya kan? Radioisotop dilepaskan pada tempat tertentu di bendungan yang diperkirakan tempat kebocoran. Air yang telah bercampur dengan zat radioaktif akan masuk mengikuti arah kebocoran. Dengan mengamati air yang keluar melalui mata air atau sumur, maka akan dapat diketahui adanya kebocoran serta arahnya kemana. Wah, sangat berguna sekali. Dalam bidang pertanian dan peternakan, yang pertama, pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman dilakukan dengan mutasi pada inti organisme yang berubah sifat akibat mutasi itu tersebut atau disebut dengan mutan. Mutasi dapat dilakukan dengan radiasi. Bahan untuk tujuan mutasi radiasi adalah semua bagian tanaman seperti stek, tunas, dan biji. Kedua, pengendalian hama tanaman. Pemberantasan serangga hama dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pemberantasan secara langsung ialah serangga langsung dimatikan dengan radiasi. Pemberantasan secara tidak langsung ialah dengan menekankan pertumbuhan populasinya serendah mungkin dengan memadukan serangga jantan dengan teknik radiasi. Dalam bidang kedokteran sendiri, salah satu penggunaan radioisotop adalah dalam bidang kedokteran, yang biasa disebut dengan kedokteran nuklir. Teknik diagnosis yang umum dilakukan dengan cara memasukkan radioisotop ke dalam tubuh manusia secara oral, dimakan atau diminum maksudnya ya, atau penyuntikan ke dalam pembuluh darah vena. Dengan menggunakan alat yang sangat peka serta pemakaian radioisotop berumur pendek, dapat diaplikasikan sejumlah kecil radioisotop yang betul-betul aman dosis radiasi terhadap pasien. Efek yang diakibatkan radiasi secara diagnosis umumnya jauh lebih kecil daripada pemeriksaan dengan sinar ini. Nah, ini biasanya disebut sebagai teknik kemoterapi ya. Nah, selain itu, kita juga bisa memakainya dalam PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tenaga nuklir digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang murah, aman, dan tidak mencemarkan lingkungan. PLTN sebenarnya hampir sama dengan pembangkit listrik konvensional, yaitu menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan turbin dan generator. Hal yang membedakan adalah panas yang digunakan untuk mengakibatkan uap yang dihasilkan dari pembakaran bahan fosil, tetapi sebagai hasil dari pembelahan inti dari atom uranium. Nah, berikut mekanisme dari proses pembangkit listrik tenaga PLTN di sini ya. Nah, dari reaktor ini reaktornya, di sini ada unsur radioaktifnya yang menghasilkan panas dan menyebabkan uap, dan uap itu sendiri yang memutar turbin. Nah, itu dia. Nah, bagaimana bahayanya radioisotop? Oh, pasti ada bahayanya juga pasti. Selalu ada positif, selalu ada negatifnya juga penggunaan dari radioisotop. Radiasi yang berlebihan dipancarkan oleh zat radioisotop dapat berakibat racun bagi tubuh, mengganggu kerja sel, dan dapat menyebabkan kematian sel. Jaringan yang paling peka terhadap radiasi adalah mata, alat kelamin, dan sumsum tubuh. Beberapa gejala akibat radiasi berlebihan antara lain seperti berikut. Kerusakan somatik berbentuk lokal, tandanya antara lain kerusakan kulit berupa penyakit kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Kerusakan genesis yang mengakibatkan steril atau mandul, terjadi kelainan pada keturunan minimalnya. Kerusakan pada lensa mata sehingga menjadi pudar dan menimbulkan leukemia. Ya, pasti Anda tahu semua apa itu leukemia. Baiklah, terima kasih telah sampai pada sesi terakhir. Saya harap semua sudah mengerti. Jika ada mau ditanyakan, silakan tanya kepada para gurunya masing-masing. Selamat pagi pada pagi hari ini, salam sehat, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya, di video-video kita, dan juga semangat belajarnya. Jangan lupa ujian minggu depan.